Halo guys. Halo guys. Welcome back to Om Serius guys. Kembali lagi di video Om Serius, omongan seram dan misterius bersama Om Agus, Om Rio dan Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Diajar semua. Bisa nggak respon dia. Salam bagi seluruh penghuni yang datang pada malam hari Baik ini. yang kasat mata maupun yang kasat mata. Oke. Kita lagi jaga kebunnya beliau, kebun duren. Karena sudah mau berbuah. Iya. Jadi kapan lagi junior nge-hire senior coba? Nah, kapan lagi bisa nyolong duren dari punya? Nyobain. Nunggu ada yang jatuh nih. Syukur-syukur sih duren beneran. Bukan yang lain. Tiba-tiba ada yang sketchok. Anyway, ya Om Serius, setelah lama vakum kita kembali lagi nih. Habis ini vakum lagi. Habis ini kita vakum lagi. Karena kita sibuk. Hiatus. Kita sibuk jadi centeng jagain kebun. Tambahan lumayan kan. Yang penting dapur ngebul. Bibir ngebul mah bukan dapur. Oke, dengan tema-tema outdoor ini, kebetulan kita juga lagi di outdoor. Ada yang mau kita bahas nih, apa di tahun 2022-2023 ini ada satu aktivitas di sosial media yang sekiranya nih apa booming banget. Ya, kegiatan outdoor seperti mendaki gunung, climbing, trail running, camping dan segala macamnya. Ngeboning. Kirain ngebonding. Keliling warung Madura berarti itu. Ada warga lokal. Warlock. Imprem. Ya, kita biarkan warga lokal ini, dia mungkin lagi nyari ular. Ilham. Dan dia berhenti. Ini jangan sampai habis ini ngegali nih. Kesempatan kali ini seperti tadi gue bilang temanya nih outdoor. Dan tadi sempat disinggung aktivitas outdoor, camping, hiking, climbing, trail running, dan segala jalannya yang ing itu nggak jauh-jauh selalu ada berhubungan dengan apa sih yang mistis lah, yang misterius lah. Apalagi datang ke tempat baru yang belum pernah dijelajahi. Ya. Udah gitu ngedenger gosip-gosip yang nggak jelas, nggak fakta, nggak nyata. Ya, mitos lah, jatuhnya seperti itu. Omongan orang, omongan warga lokal, nggak boleh ini. Nah, menurut kalian tuh omongan-omongan seperti ini nih, norma-norma lokal ini nih, kalian telan bulat-bulat kah, percaya 100% kah, atau seperti apa? Atau harus ada pembuktian? Kami di sini mau ngebahas nih tentang hal tersebut gitu loh. Menurut pendapat kami itu seperti apa, dan nanti kalau misalnya kalian nggak setuju atau kalian berpikir lain dari pola pemikiran kami yang kami ungkapkan pada langsung komen di bawah. Langsung komen, jangan somasi. Sekarang kan dikit-dikit begitu loh. Iya benar-benar somasi. Mentang-mentang ada hotman ya. Tahu dapat email gitu ya. Tahu disomasi. Ya kita vakum lagi. Iya benar. Udah lama. Iya terus selama ini. Yang pertama nih, mitos seperti apa sih Bang? Apa tuh? Kayak model ucapan salam di ketika kita mendatangi suatu tempat, baik itu di gunung, di laut, atau di tempat yang sekiranya rumah yang katanya angker baru lah. Iya, pokoknya bukan villa. Ada yang ngevilla tempat kita lah. Nah, menurut kalian gimana sih? Menurut Om Erok gimana? Perlu nggak sih sekiranya kita di tempat orang nih mampir? Kita ngebahas gunung aja deh nih ya, karena kan ini berhubungan juga dengan outdoor. Di gunung kita perlu nggak sih kayak ucapin salam dulu, baik yang sekiranya orang warga lokal kah, atau mungkin juga emang yang nggak kasat mata, yang sekiranya nggak kelihatan gitu. Terus kita main selonong boy aja kah, atau kita perlu ucapin salam dulu buat? Kalau dari gue sih jatuhnya kita logis aja ya. Lo datang ke sebuah tempat cuma asal lewat, kira-kira bakal ditimpukin atau dipalak nggak sama orang lokal? Itu aja. Menurut gue pribadi juga sih emang perlu ya guys, karena itu bagian dari adab kan, kita bertamu ke tempat orang
ya bukan orang sih, dalam artian nih kita suatu tempat lah kita bertamu ke situ. Gue setuju dengan kata-kata itu, adab dipertahankan. Nah, adab harus dijunjung tinggi. Adab ketika kita mendatangi suatu tempat yang baru atau nggak dikenal atau yang kita yang nggak pernah datangi, itu menurut gue sih itu penting banget. Karena apa? Karena ya bener tadi yang Om Erok bilang, kita datang suatu tempat terus kita nggak minta izin, ya kalau bisa terjadi sesuatu dengan kita, ya mungkin penduduk lokal juga Siapa lu? siapa lu. Nah, Kenal lu lu nggak minta kagak, tetangga izin dong. bukan. Tiba-tiba datang terus bikin aktivitas dan sekiranya ada satu hal yang merugikan, entah itu kebakaran hutan kah atau apa yang kehilangan segala macam, ya mereka nggak akan mau tahu karena ya nggak ada tata keramanya, main datang aja, dia kayak maling aja deh. Maling kan nggak assalamualaikum, tahu barang hilang aja gitu kan. Ya akibatnya yang akan ditimbulkan ketika kita nggak say hi, say hello kepada penduduk lokal mau di dalam hal ini ya nyata ataupun nggak nyata ya, tapi terlepas dari hal itu, menurut gue tuh penting karena itu bagian dari adab kita untuk bersosialisasi di tempat tersebut. Menurut gue sih itu. Menurut Om Rio gimana? Itu pasti harus bang. Attitude, manner itu harus tetap slay. Dia harus tetap slay gitu kan. Apa itu slay? Nggak Itu tahu. slay oleh. Slay. Oh, sorry, nggak rimba. Nggak apa? Nggak rimba. apa? Nggak endorse. Ya biar gimana pun kan, ya apalagi yang Islam diajarkan itu, yang goib itu ada gitu kan. Ya selepas kita bisa lihat ya Itu salah lu sendiri. salah lu sendiri. Kenapa nggak bisa lihat? Sial bener ya ngasih. Ya ibaratnya kalau kita nggak bisa lihat ya tahu diri lah. Yang kayak gitu tuh ada. Ya Perhatiin. sama aja kayak manusia, kita lewat nggak permisi, tahu-tahu keinjak kakinya kan kita nggak sadar. Iya. Minimal kalau keinjak kakinya ada permisi gitu. Ya lah. Ya Kita- kita ngelihat bang. Buat orang-orang yang biasa tinggal di komplek bang, kan lu tahu sendiri lah, ada yang nongkrong, kita bahkan bilang misi bang. Siapa sih mereka? Kenal juga enggak? Nah gue biasanya langsung, bang alamat ini mana, bang mau nganter paket. Kurir. Nggak pakai permisi nih. Daripada paket lu nggak nyampe malu. Iya benar. Ya, tapi kan ada tutur tutur tata bahasanya, Nah, tutur kata. Oke, itu yang pertama ya. Jadi menurut kami minta izin tuh perlu ya. Ketika kita mampir ke tempat orang itu perlu banget karena itu Adab dipertahankan, Heeh. dijunjung tinggi. Harus- Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukan cuma yang sama yang gaib, itu sama yang nyata tuh harus lebih diutamakan. Bener, naik gunung nggak izin sama ranger, nggak ngedata, itu lebih bodoh daripada lu izin sama yang gaib tapi nggak izin sama Rangernya mati lu, pulang-pulang dibudak lu. ilegal. please Bisa di ban itu dia. Bisa di ban. Seumur masuk hidup. sawah orang gitu, sama yang gaibnya permisi mbah gitu. Sama yang punya sawah enggak. Iya yang gaibnya nggak godain tapi lu dari jauh diacungin golok. Oke, nextnya. Setelah minta izin, biasanya kadang-kadang suka terlihat penampakan-penampakan ajaib. Ya misalnya kalau lagi malam-malam kayak gini, suka ada kita ngelihat, ih apa tuh putih-putih, ih apa tuh, kayaknya ada yang ngeliatin deh. Nah, Itu feeling so softly. Terlalu banyak manja di rumah itu. penampakan ya, misalnya kita di tempat gelap nih ya, kita lagi nge-trekking malam, which sebenarnya sih nggak recommended buat trekking malam, cuman mayoritas banyak sih pendaki yang sekiranya trekking malam karena menurut mereka Adrenalin. adem dan Kalau udah nggak kenal kelihatan medan capek, enak. nggak kelihatan capek karena ya itu doang yang mereka lalui gitu. Dan mungkin juga ngejar sunrise, bisa jadi ngejar waktu kan ya, banyak kelebihan yang sekiranya bisa di itu, tapi ada juga kekurangannya. Kenapa? Salah satunya mungkin bisa dilihat ketika kita trekking malam, nggak cuma fokus kita nggak cuma fokus sama Jalanan. jalur yang akan kita lalui, tapi kita juga harus fokus dengan apa yang kita bawa, terus Keliling. mungkin ada teman ya, kita harus fokus juga sama teman, jadi butuh konsentrasi lebih. Jadi untuk Berat. pendaki pemula itu
nggak rekomen banget untuk trekking Plus malam. banyak satwa liar itu yang berbahaya malam. keluarnya Iya. malam. Betul. Dan itu sudah pengetahuan umum, paling umum untuk orang yang masuk ke dunia hutan Jadi dimanapun itu. Seperti Mungkin- kita syuting sini, walaupun bukan hutan rimba, bisa aja nanti dari sebelahnya Om Enyok itu muncul sesuatu. Hmm. kayak tadi warga lokal. Warlock. Kebetulan yang tadi munculnya yang lucu. Iya. Nanti ada juga yang lucu imut. Tiba-tiba jadi leak. Di sini ada juga yang lucu. Bareng-bareng. imut, warnanya hitam putih. Ular beling. Ular beling. Iya lucu emang tuh. Warnanya kayak sapi. Belang-belang, kawai-kawai. Kawaii. Oke, lanjut ke tadi penampakan di malam hari ketika kita kan juga ada tuh FYP itu bahas kayak gitu. omongan ketika trekking malam hari, mohon senternya jangan lihat ke atas. Kenapa? Ya mungkin ya salah satunya menghindari ya penampakan ya. Ngelihat sesuatu yang tidak Ya, pada tempatnya. Ada apa sih? Sebenarnya buah semangka itu, bukan nangka. Nah, Sebenarnya itu hanya buah nangka, tapi karena ngumpet di dalam daun, bentuknya kayak kepala. ya bisa jadi. Atau ketika masuk ada pohon duren. Oh, Kurang banyak oksigen. kepala Kita kurang oksigen, jadi kurang konsentrasi. Apalagi Nah, kan malam kan ya, kurang ya. oksigen. Tiba-tiba Dataran otak tinggi. berkreativitas kan. Nah, udah gitu dibawa pikiran-pikiran yang kebanyakan nonton film horor Korea, Ya. ya kan? Rah. Mungkin udah sugesti dari awal tuh, kalau malam tuh pasti ngeliat yang macam-macam ya. Otak tuh akan berimajinasi, jadi ya. Ya akan muncul lah tuh yang macam-macam di otak kita, di pikiran kita, terlebih juga karena oksigen kurang. Jadi ya makinlah berhalusinasi, mikir yang macam-macam yang mungkin akan berakibat fatal kepada dirinya atau mungkin regunya timnya di saat trekking malam tersebut. Ya, karena kan konsentrasi ke atas, bukan ke bawah. Ambil contoh deh, binatang malam lah yang mungkin Nocturnal ya. Kupu-kupu malam. Iya itu binatang juga sih. Tapi kalau sekarang udah ada yang keluar siang, Bang. What the? Let's say kalau misalnya kita pakai headlamp gitu ya, dilarang. Jangan arahkan senter kalian ke atas, ke pohon-pohon lah, ke dahan-dahan. Let's say dilarang tapi tetap gitu ya ke atas dan melihat sesuatu. Let's say ambil contoh. Ada yang berkilau-kilau, 2 gitu, kelihatannya seperti mata dan memang mata, cuman Itu dia- bukan makhluk tak kasat mata. Itu binatang nokturnal. binatang ya mungkin let's say monyet atau Kucing, mungkin kucing hutan atau apa lagi bertengger di pohon, kena sinar itu kan mata pasti akan mantul nyala. Karena mereka memiliki Ya. semua mata di makhluk hidup akan memancarkan sinar ketika kena sinar. Ya, LED. ya. Dan mungkin juga karena pas nengok ke sudut mukanya doang, badannya nggak kelihatan, jadi sangkanya itu kepala doang. Jadi apalagi pas lagi Badannya nggak nyengir, kelihatan. Nyengir. Gua ngebayangin Alice in Wonderland. Kucingnya nengir di Oh, pohon. itu bener. Nggak, let's say apa ya, di koala di sini nggak ada ya. Monyet gelantungan gitu kan, nempel gitu lagi melek gitu kan, terus Kaget karena kita lewat. kaget terus gitu kan. Hmm. Kelihatan mukanya doang, mungkin lagi batang besar sama dahan kecil dia nengok gini doang, ke center mata nyala gitu kan. Gitu kan ya. Kus-kus. Orang kaget. Indonesia kan ada kus-kus. Ya, ada. Kalau kita ngebahas koala nggak ada di sini. Kalau kus-kus ada, malu-malu ya kita bilangnya. Binatang malu-malu. Binatang yang pelan sekali. Ciluk Ya, banget. ya. Atau burung hantu? Bisa juga seperti itu. Jadi ditambah juga tadi yang orang emang udah sugesti dari awal berpikir kalau trekking malam tuh pasti akan ngeliat macam-macam yang dalam tanda kutip ya, mereka ngeliat sesuatu tersebut dan langsung udah pikirannya tuh berpikir ini makhluk apa entah disebutlah tuh genderuwo lah apalah bla 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 segala macam. Begu ganjang. Slenderman. Ya mungkin salah satunya seperti itu. Jadi One Punch Man. Superman. mungkin apa yang Saza. sekiranya harus dilakukan ketika trekking malam, apa yang perlu dipersiapkan oleh pendaki? Mental. Yang pasti itu mental. Susu mental manis.
Aku salah tongkrongan guys. Bapak-bapak guys, joknya receh sekali. Aduh. Yang jelas pastinya adalah kalau mau naik atau mau turun dari hutan, gunung, bukit, lembah, apapun itu dari alam, ya nggak usah mikir yang aneh-aneh. Dah, Mental. itu benda, binatang, so what? Kalian nggak ganggu dia. Yang penting jangan sampai terinjak salah satu bagian tubuhnya atau tersakiti gara-gara perbuatan kita. Dia nggak akan nyerang. Dan ketika dia berburu, maka dia akan berburu binatang yang lebih kecil, bukan manusia. Tapi ada yang faktor iseng, kayak kejadian kita di Garut. Do you remember Ujang? Nah, babi hutan. Dia nggak takut dengan sekumpulan manusia, malah nyamperin. Cuy. karena mereka berisik, mereka nyanyi-nyanyi di tengah malam Tapi di tengah hutan. coba kalau kita ingat bang, kalau kita waktu itu tidak mencari tahu itu makhluk apa, mungkin kita mikirnya itu setan. Tenda digubrak-gubrak dari luar. Ternyata pas kita intip, dia adalah Ujang, dan Ujang itu adalah babi hutan guys. Kita nggak diganggu kan? Hah? Kita nggak diganggu. Ya itu tenda diusuk-usuk dari luar. Diseruduk di belakang. Diseruduk. Oh iya, berarti ada yang bikin masalah dalam tenda, Yuni. Lu sama Yuni. Lah, gua di luar tidurnya gimana? Ya badannya di luar, tangannya kan masuk. Kapan gua masuk? Nih, lanjut tadi apa yang sekiranya diperlukan, dipersiapkan oleh calon pendaki ketika mesti harus trekking malam ya. Tadi sebutin sama Bang Erok udah, sama Om Reo juga udah. Mungkin sedikit. Oh belum, tambahan. belum semua. Bukan hanya pada penampakan mata, tapi pada pendengaran. Bunyi gesekan, bunyi keresakan semak, rumput, kita berpikir itu adalah ular. Suara tawa. Suara tawa, kuntilanak. Ternyata sudah dibuktikan melalui salah satu Banyak channel video, lain. channel di YouTube, ketawanya musang adalah kuntilanak. Bukan musang biasa, ada tipenya. Musang king. Saking Beda duren. itu mahal. Berapa tadi? 300. Ya, 250.000 hari ini per kilo ya guys. Bisa PO langsung. Kita Pengen lagi duren, jagain, kita lagi hubungin jagain. Om Reo. Bisa PO, centengnya ini 2. Oke, mungkin sedikit ditambahin. Jika harus trekking malam, yang perlu disiapkan adalah fisiknya ya, udah otomatis ya, karena kan Konsentrasi. kerjanya mesti double. Kita hiking di siang hari kita capek, apalagi malam hari, karena kan kadar Lagi yang oksigen biasanya tuh cuma di kantor. kurang. Nah itu dia, kita harus perlu olahraga, jadi fisik dipersiapkan. Kedua, gear yang mesti dibawa tuh harus siap, jadi nggak cuma ngandelin Bareng temen. bareng teman, center kedua sama teman, atau jangan, kalau bisa disiapin center satu buat pribadi, karena itu kebutuhan pribadi. Pacar temen. Ya, itu juga nggak boleh gitu. Gue. Naik gunung bawa pakai tenda temen, sleeping bag temen, jaket temen, pacar temen. Nggak bener. Gue banget anjing. Oke, dua tadi udah ya, gear. Yang pertama tadi Logistik. fisik. Jangan pernah meremehkan logistik buat naik gunung. Lebih baik bawa lebih daripada bawa kurang. Ya betul, kalau itu nggak betul. 4 sehat 5 sempurna, itu wajib. Lebih baik ribet sedikit bawa makanan banyak daripada lu di atas nyusahin orang. Ya, Karena betul, hipotermia. betul. Banyak faktor, hipotermia, Lo kelaparan juga, kecapean, lemes, dan susah tidur, dan itu mengganggu semua. Kasihan teman-teman lo. Oh iya, satu hal yang paling penting ditekankan ketika lo nanjak, khusus sebagai pemula, lo baru nanjak, diri lo nggak penting. Sumpah, diri lo nggak penting. Yang lebih penting adalah orang di sekitar lo. Ini berbagilah. Karena gue pernah ngerasain kayak gitu. Gue merasa diri gue penting, teman-teman gue nggak merhatiin gue aja. Itu ceritanya. Cuma dia doang yang nolongin gue. Ceritanya lain. Anyway, tadi logistik penting, cuman ada yang lebih penting. Karena apa? Menurut gue sih ini lebih penting dibandingkan logistik adalah tadi yang disebut sama Bang Erok, percaya orang di sebelah lo. Jadi kalau misalnya lo bertiga atau berdua, percayakan temen lo. Terus sama yang ganjil, kadang-kadang suka diabaikan yang ganjil itu. Dicuekin ya. Iya, satu yang hilang gitu. Ya percayalah sama temen lo, karena apa? Ketika lo nanti kesusahan, lo pasti minta tolong sama temen lo. Jadi
kalian naik bertiga misalnya gitu ya, turun bertiga juga, jangan berempat berlima. Loh, bisa nambah. Loh, ini gimana ceritanya nih? Nah, Ada yang nyugi ya, dia. kalian ngerti lah maksudnya, dalam artian ya, kalian berangkat bertiga, kalau bisa turun bertiga, jangan berdua gitu loh maksudnya, atau sendiri gitu. Jadi Ya berempat berlima juga masuk akal, yang bawa tandu siapa? sial dong. Ya kan Iya. sial pasti. Percaya sama teman ya, cek kelengkapan gear kalian masing-masing dan siapkan fisik kalian. Kalau mesti harus trek malam. Bang, gimana kalau solo hiking? Kalau solo hiking mendingan sih Bumi nanas. Sama pendaki lain, serius, beneran. Iya, belum minallah juga lah berarti. kalau mesti harus solo hiking sebisa mungkin tadi nomor 1 nomor 2 harus itu ya maksudnya itu udah wajib lah. Yang 1 tadi fisik, yang kedua gear, yang ketiga adalah cari tahu dulu Tantangannya, challenge-nya, medannya, betul medan atau kondisi terkini Cuaca. dari Medan, Batak, Tapanuli. Itu nggak lokasi boleh yang jadi satu. pengen kalian daki atau gunung yang pengen kalian daki gitu ya. Misalnya apakah musim hujan kah, musim kemarau kah, Musim duren kah? mungkin hutannya rimbun kah atau sabana kah atau gimana. Jadi kalian harus Atau cari ada tahu. situs-situs yang dinyatakan angker oleh warga lokal. Ya, cari tahu dulu Dilarang. sebelum Salah satunya yang kami tahu, Jalan. yang gua tahu ya, yang gua tahu aja, Gunung Salak itu termasuk yang paling angker. Yang gua tahu. Kalau kalian tahu lebih banyak lagi, ya bagi-bagi tolong di komen bawah. Kalau yang gua tahu Salak itu angker, Gunung Gede angker, tapi yang bagi gua Salak angker kalau udah masuk ke mana? Aduh. Bah, sehat, Bah. Kopi hitam kupu-kupu. Oke. udah masuk apaan? Yang Gunung Salak yang bagian yang nggak bisa dimasukin. Ada satu bagian temen gue pernah ngomong dan dia bilang kita masuk dan kita nggak boleh masuk ke bagian itu atau nggak ketemu jalannya. Ada tulisannya kali. Nggak. Selain karyawan dilarang masuk. Dia katanya ditutupin sama sulur. Jadi nggak bisa dilewatin sama orang. Kalau udah dimasukin sama orang itu pasti hilang. Titik. Itu mungkin bukan jalur umum kali itu. Memang bukan jalur umum, jalur gaib itu. Ya berarti di mana-mana kalau misalnya emang bukan jalur umum. Ya itu makanya- avoid lah. Jangan makanya bikin. cari datanya apakah ada benda-benda seperti itu atau situs-situs seperti itu. Spot-spot yang- Kalian harus cari tahu karena Mbah Google sudah memberikan banyak masukan. Kita salah satunya kontribusi ke Mbah Google. Dan dari orang perkebunan yang jalur-jalur seperti itu, ini dari sisi logisnya ya, bukan goibnya. Ada dalam arti bukan menghindari goib atau apa, tapi berarti entah itu jalurnya berbahaya, ada jurang, ada sumur yang berbahaya, atau mungkin ada bekas pertambangan jadi orang nggak boleh masuk. Kadang-kadang yang kami tahu, yang gue tahu aja ya, yang gue tahu itu adalah kepercayaan orang dulu. Tempat itu dinyatakan sebagai tempat kematian yang berhubungan biasanya dengan pohon beringin, pohon randu, pohon sawo, sama pohon asem. Tanaman mahal semua tuh. Nah, gua nggak tahu kenapa, tapi ketika diselidiki ternyata di tempat itu mengeluarkan gas alam dari dalam tanah. Dan yang biasanya nembus adalah pohon-pohon itu, nembus ke dalam tanah sampai ke tempat gasnya. Gasnya keluar kecium sama manusia, mati manusianya, Racunan. berarti. keracunan gas. Dan Bukan. itu dinyatakan biasanya dihubungkan dengan Goib. makhluk tak kasat mata. Disalahin lagi. Oh kan, belum apa-apa disalahin. Ntar kalau nongol, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Bukan baca doa, lu kabur. Allahumma barik lana. Jauh, bukan baca doa. Doa Apalagi balik satu- lagi. Doa satu-satunya ketika ketemu makhluk gaib adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kabur ya, Mas. Dia yang kabur. Mau dimakan. Sorry yang non muslim bercandanya ini sosok musliman. Ya, cari tahu, jangan so tahu. Itu kuncinya. Cari tahu, jangan so tahu. Oke, next. Oh, Apa tuh? nextnya tadi lo ngebahas malam, ngebahas siangnya. Dan di FYP for your page only itu dengan hashtag FYP Aku nggak Lu- main TikTok. sering sosial media yang Pengen dikotok.
yang ngerekam soal alam itu kadang-kadang suka ada penampakan Mbak Kunti, genderuwo atau pocong, ya kayak gitu-gitu ya. Di siang bolong dia keluar atau menampakkan dirinya di depan kamera. Dan itu heboh. What for? Apa gunanya? Mereka cuma pengen eksis. Dasar pemula. Mereka pengen FYP juga, Bang. Iya, mereka juga punya gitu loh dunia mereka. Ada platform sendiri. Iya. Apa tuh? Dunia lain aja nggak mau ketinggalan untuk melibatkan mereka ke dalam rekaman, apalagi mereka juga seneng kali berteman dengan manusia. Tolonglah, nggak usah lebay ketakutan kayak gitu atau apalagi untuk yang sosial media bukan sosial media, yang akun-akun yang gebukin kuntilanak di rumah angker ya. Yang pocong ngaceng. Ya, pocong ngaceng nih. Oh ya Allah, pocong tit. Nah itu masalah suara-suara, tolong jangan terlalu dijadiin beban lah, atau cahaya-cahaya, kelebatan, ya apa tuh putih-putih, nggak usah lebay, udah biarin aja. Selama tidak menyentuh kita, selama tidak nongol depan mata kita, nggak usah lebay, oke? Karena mereka hanya kepo, jatuhnya hanya kepo, oke? Dan ada satu yang disuruh ngeliatin. Oh iya. Iya, di rumah vintage. Wow. Makanya Rom gak mau kesana. Mitos selanjutnya, Om Rio, Nggak boleh ngeluh. nggak boleh mengeluh selama pendakian. Ada tuh kan di beberapa gunung. Ada Diomongin sih yang tadi. sorry, maaf. Udah tahu dia senior kuncetnya. Maaf, parunten. Nah, guys, terus yang tadi apa tadi yuk? Lo mau ngebahas apa tadi? Mitos kalau naik gunung, ada di beberapa gunung yang katanya nggak boleh ngeluh, ngomong capek, Nengok belakang nengok belakang, nggak boleh apa, ih dingin ya. atau maki-maki? Ah, Itu gue alami sendiri. udah capek nih. Masih lama nggak sih? Jalurnya bangke nih, bangsat. Nah, lo ngeluh, siap-siap lo berhadapan dengan apa yang lo keluhkan. kalau dari versi logika dan logis manusianya, itu akan mempengaruhi sugesti lu guys. Lu bilang capek ya lu bakal ngerasanya capek. Padahal tubuh lo masih bisa sebenarnya. Padahal sebenarnya masih Orientasi. sanggup. Jatuhnya sugesti. Sugesti. Nah kalau ada juga versi yang kliniknya, silakan abang yang lebih paham. Versi kliniknya, ada yang mendengar dan benar-benar menyata dan memberikan ilusi yang sebenarnya ke lo. Dari Itu apa versi yang klinik. lu ucapkan. Sebenarnya nggak ada. Tidak ada yang namanya penampakan. Tidak ada yang namanya benda yang lo takutin di dalam hutan, tiba-tiba lo ngeliat kepiting gede, kalajengking raksasa, atau Berarti goibnya merealisasikan apa yang kita ucapkan. karena ilmu mereka lebih tinggi daripada Adam. Berarti besok lu jangan ngeluh capek guys. Gua kaya, gua ganteng, banyak cewek. Mana tahu direalisasikan bang. Sampai hari ini satu setan pun nggak ada yang bisa melakukan itu semua. Oke, anyway, dari yang udah kita bahas tadi, ini mungkin nggak semuanya bisa kita paparkan di sini ya. Nah, mungkin masih banyak lagi. Sorry, gue potong. Untuk mengingatkan kembali, om-om serius, tidak membuat Anda untuk takut, tapi untuk membuat Anda lebih percaya diri bahwa kita hidup di dunia paralel. Oke? Gaib dan nyata itu bergabung jadi satu. Berarti parkirnya miring. Paralel. Ya. Bener. Dan itu harus drift untuk kalau keluar. Oke, jika menurut kalian ada sekiranya mitos-mitos atau sekiranya apa larangan-larangan atau norma-norma yang sekiranya berlaku di gunung-gunung dekat. Kami tahu Indonesia banyak ya. Indonesia punya banyak mitos. Monggo budaya. komentar di bawah mitos-mitos apa yang sekiranya Legenda, ini, legenda. ini ada di daerah saya nih begini begitu. Sebut nama daerahnya, daerahnya biar kami tahu. Bantu ya, biar yang lain juga terinformasikan. Oke. Di akhir video ini
Mohon tadi ada sedikit gangguan, lampu mati, kita ganti sama yang baru ya. Beberapa detik setelah ngebahas ada yang ngeliatin sebelah sana. Jika kalian suka dengan video kali ini, ketik like-nya dan monggo di share. Dan Ketik tab. kalau kalian nggak suka, komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Jika kalian pengen punya cerita atau request apa yang mau dibahas di channel ini, kirim DM ya di @omomserius di Instagram atau kirim email di omomserius@gmail.com. Oke, Om Agus, Om Erok. Om Erok dan Om Rio. signing out. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.